Kenapa sih anak Fakultas Kedokteran Gigi hanya belajar 32 gigi aja pakai lama? Ya, kalau kamu masih memiliki kesabaran yang tinggi, mungkin pertanyaan ini masih memiliki ambang pemakluman yang begitu besar. Karena mengingat orang yang mempertanyakan hal tersebut mungkin adalah orang awam yang tidak memiliki bayangan sama sekali tentang betapa dalamnya dan betapa luasnya ilmu kedokteran gigi itu akan dipelajari. Tapi kita sama sekali tidak bisa memaklumi sekecil apapun ketika masyarakat menganggap bahwa ilmu yang hanya 32 gigi itu bisa dipelajari dengan cara ekstrakurikuler mandiri dengan browsing di internet. Kemudian mengkomoditikan perawatan gigi di tengah masyarakat. Nah, berikut adalah video reaction dari teman-teman dokter gigi dan koas gigi ketika mereka menghadapi orang yang mempertanyakan hal tersebut. Simak terus. Hai, aku Stefani Victoria dari Universitas Udayana. Halo, saya Zaki, koas gigi Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah oke, jadi kita perkenalan dulu. Jadi kenalin, namaku Priska Priyanti Manik. Nah aku sekarang statusnya masih koas di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Maranatha Bandung. Nah, jadi aku mau ucapin terima kasih dulu buat dokter gigi Rifki Al-Haris, founder IG @korban tukang gigi yang sudah kasih kesempatan aku buat kasih video reaction ini. Hai, jadi aku bakal nge-react salah satu pertanyaan yang lumayan banyak ditanyain sama orang-orang awam tentang kedokteran gigi. Nah oke, apa sih pertanyaannya? Penasaran gak kalian? Jadi pertanyaan itu adalah, gimana reaksi kamu sebagai anak kedokteran gigi yang dibilang cuma belajar 32 gigi doang, kok lama? Anak FKG belajar 32 gigi doang, kok pakai lama? Anak FKG itu hanya belajar 32 gigi doang. FKG itu kan mempelajari tentang gigi. Nah, gigi itu kan ada 32. Ngapain sih dipelajarin lama-lama? Padahal kan cuma 32 gigi. Cuma 32 gigi. Gue gak tau ya. Reaksi saya ketika mendengar pertanyaan kayak gitu sebenarnya sedih karena disepelekan ya. Ini kalau ada yang nanya gini pengen gue terekam nih. Gue terekam nih. Gue waktu dulu mau masuk FKG juga mikirnya gitu sih. Iya sepelekan karena kayak cuma gigi doang 6 tahun, gigi doang 6 tahun, gigi doang 6 tahun. Oke, tapi ya ketawa juga sebenarnya kalau lihat kalau dari mereka emang gak tahu gitu. Ya emang mereka bukan dari FKG gitu. Wajar sih, wajar. Sabar. Mereka orang awam, mereka nggak paham. Jujur sebenarnya aku tuh pernah banget ditanyain ini sama temen aku. Dan berdebat lah ceritanya nih, dan tahu nggak aku gimana? Nangis. Kalau dipikir-pikir malu sih, cuman tahu nggak kenapa sampai nangis? Nggak bisa gitu ngejelasinnya tuh. Lu tuh harus masuk dulu ke FKG, baru lu tuh rasain gitu. Kesel sih kalau ada pertanyaan kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Mereka kan orang awam, mereka nggak paham seluk-beluk dan detail dari jurusan kita ya, makanya wajar aja kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari nama jurusan kita yang kedokteran gigi, mungkin mereka mikirnya bener sih kayak kedokteran gigi doang di sini. Kalau lihat dari nama loh. Banyak juga yang bilang kalau FKG itu kepanjangan dari Fakultas Kedokteran Gagal. Ada juga yang bilang Fakultas Kedokteran buangan maksudnya. Jadi nggak masuk ke FK, jadi akhirnya ke FKG. Sebenarnya FKG itu oromaxillofacial. Apa tuh dok artinya tuh? Oro sama dengan Oral atau mulut. maksilo artinya Apa? rahang. Facial. Wajah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang kita pelajari itu sebenarnya nggak cuma gigi doang. Jadi ketika gigi itu kan sebenarnya banyak bagiannya. Kayak contoh ya, misal enamel, dentin,
ruang pulpa, kemudian di sana ada banyak banget bagiannya. Kemudian ketika gigi yang jaringan keras itu dia nempel ke rahang, Nggak cuman 3-2 gigi gitu yang lu pelajarin, tapi banyak banget. kan kita juga harus pelajari rahangnya juga gitu. Kayak kita juga selain pelajari rahang juga kita pelajarin juga kayak jaringan sekitar rahang. Kayak misal ya, kayak dasar-dasar mulut, kemudian ada di rongga mulut yang lain juga kita pelajari kayak lidah, gusi. Nah, gusi itu yang penting juga yang harus kita pelajari. Kemudian ada lengan-lengan mulut, kemudian ada banyak lah di sana yang harus kita pelajarin semua karena mereka saling berhubungan. Malah sampai ada rumor yang bilang banyak yang udah masuk kedokteran gigi terus dia nyuruh saudara-saudaranya itu buat nggak usah masuk kedokteran gigi, saking dia ngerasa itu susah gitu ya. Tapi aku nggak sih, jujur aku nggak. Aku yakin. Sama kalau misalnya pelajaran matematika. Nah, kan kita tanya, matematika kan cuma tambah, kurang, kali-kali, bagi-bagi. Kenapa sih harus lama-lama dipelajarin? Padahal sebenarnya teori matematika itu kita belajar teori aritmetika, teori geometrik, teori himpunan, teori algebra, dan banyak banget kan cabang-cabangnya ya. Di gigi kayak gitu juga, di kedokteran gigi itu tuh kayak gitu juga. Nggak sesimpel hanya 32 gigi doang. Jadi pelajaran kita tuh banyak banget. Nih aku sampai bawa buku biar nggak ketinggalan, tinggal ngambek lagi ya kan. Ada orabiologi, konservasi, radiologi, bedah mulut, prostodonsia. Kemudian ada kedokteran gigi anak, ortodontik, penyakit mulut. Dan itu ada perio, IKGM, dental material. Belum lagi belajar etika dan hukum. Dan di awal juga kita nggak langsung plek belajar gigi gitu. Enggak, kita tuh belajar dulu kedokteran dasarnya tuh seperti apa. Sebenarnya kalau kita lihat dari semester awal, malah kita juga sebenarnya pelajarin dari bagian tubuh yang lain sih, kayak jantung, lambung, anatomi tubuh. Bahkan kita juga pelajari kaki, juga kita pelajari tulang-tulang kaki, tulang-tulang tangan juga kita pelajari sebenarnya. Jadi makanya nggak sekedar rongga mulut aja, banyak. Nah, kalau aku mau bahas gitu ya tentang materi yang tadi aku sebutin yang aku pegang kertas, itu tuh kompleks gitu. Jadi kenapa kedokteran gigi ini tuh sampai dibikin fakultas sendiri gitu ya? Kalau digabungin sama kedokteran umum, bahas tuntas semuanya, kagak nikah-nikah. Udah cukup lah kan. Jadi ya di kedokteran gigi itu sangat-sangat kompleks. Kita juga harus pelajarin tentang anatomi seluruh tubuh manusia, Tanda-tanda vital itu gimana cara ngukurnya, terus histologi dasar gimana yang normal. Ya walaupun kita nggak belajar sedetail anak kedokteran umum, ya jelas dong karena kita kan kedokteran gigi, jadi kita cukup luar-luarnya aja gitu, kulit-kulitnya aja, nggak usah dalam-dalam banget gitu. Kalau dalam-dalam banget, oh hebat kali lah kita ya kan. Gak cuma gigi doang sih. Ya ternyata ya untuk nge-treat gigi itu kita nggak cuma bisa melihat dari giginya aja. Kita harus melihat dari keadaan umumnya pasien, apakah dia punya penyakit, dan kalau dia punya penyakit itu nanti ngaruhnya gimana gitu. Jadi actually it's quite more harder than that ya. Kita juga harus pelajarin gimana proses perjalanan sebuah penyakit, karena sebenarnya kan penyakit gigi dan mulut itu juga bisa berhubungan sama penyakit-penyakit yang lain yang ada di tubuh kita. Misalnya kayak penyakit gula itu bentuk manifestasinya atau bentuk tanda-tandanya di rongga mulut itu seperti apa. Kalau misalnya orang punya penyakit diabetes, atau penyakit gigi pun sebaliknya bisa berimplikasi atau mempengaruhi kondisi tubuh kita yang lain. Misalnya bakteri yang menyebabkan gusi radang tuh lama-kelamaan bisa masuk ke pembuluh darah dan menginfeksi jantung seperti itu. Terus juga nggak sedikit penyakit yang baru ketahuan dari mulut ya nggak sih? Kayak baru dia datangnya ke dokter gigi, dok ini aku kok sariawan misalnya, terus pas dicek, oh sebentar ya kita cek dulu ini ternyata ternyata dia punya penyakit lain. Terus kayak misalnya leukemia pun bisa baru ketahuannya tuh dari dokter gigi. Jadi kayak mulut itu tuh enter semua hal kan, tempat masuknya makanan, minuman. Jadi semua manifestasi di tubuh pun ketemunya juga dari mulut. Yes. Yang kedua, kita tuh harus pelajarin juga tentang bahan dan alat-alat yang kita gunakan saat praktek, yang banyak banget sumpah.
Coba kamu bayangin, kamu berobat ke dokter gigi yang hanya belajar anatomi dari 32 gigi aja. Itu aja loh ya, nggak yang lain. Dok, gigi saya sakit di bagian kanan bawah. Baik Bu, silahkan duduk, akan saya periksa. Wah, Bu, ternyata gigi Ibu lubang, jadi harus ditambal. Tapi nambalnya pakai apa ya? Pakai semen campur Tipex kali. Terus, untuk finishing touch-nya, pakai pilok, biar shiny. Tuh jadinya, kalau dokter gigi nggak belajar tentang dental material. Di dental material, kita diajarkan tentang berbagai macam bahan yang digunakan dalam kedokteran gigi. Salah satunya adalah bahan tambal. Bahan tambal pun ada banyak jenisnya, yang nantinya akan dipilih sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan yang pasti, dokter akan memilih bahan yang biokompatibel atau aman digunakan dalam tubuh. Dok, ini darah saya kok masih ngucur terus ya? Padahal cabut giginya udah dari tadi. Hah? Kok bisa? Padahal pasien-pasien saya yang lain darahnya cepat berhenti loh. Cepat beku gitu. Mungkin darah ibu emang banyak kali. Ini jadinya kalau seorang dokter gigi nggak belajar tentang kontraindikasi pencabutan gigi dan penyakit sistemik. Jadi ternyata pasien barusan itu memiliki penyakit jantung. Jadi dia mengonsumsi obat jantung yang bekerjanya mengencerkan darah. Seharusnya kalau nih pasien mau cabut gigi, dokter giginya bakal kasih tahu pasien ini untuk stop mengonsumsi obat jantungnya beberapa hari sebelum pencabutan dengan persetujuan dari dokter jantung. Supaya tidak terjadi pendarahan yang berlebihan dan pembekuan darahnya bisa berjalan dengan baik. Jadi nggak cuman sekedar pelajarin 1, 2, 3, 32 gigi, enggak guys. Makanya kok bisa saya sampai 6 tahun. Iya ya 6 tahun ya. Kok cepet sih? Enggak. Ya jadi apakah cuma 32 gigi doang? Tidak, ada salah Ferguson. Ternyata tidak sesimpel itu Ferguson. Jadi dokter gigi itu tidak segampang itu, Ferguson. Ya. Kalau emang bisa kayak 1 tahun doang dipelajarin ya gue bakal seneng lah. Aku bakal mau lah. Siapa kira-kira yang nggak mau? Kalau misalnya kuliahnya bisa lebih cepat, pelajarannya bisa lebih cepat, ya kita sih enak. Malah aku pun mungkin ya ngarapnya bisa kayak gitu, bisa sesimpel yang seperti pikiran kalian. Jangan gak usah kalian, gue juga masih mempertanyakan kenapa gue lulusnya lama banget. Cuman faktanya tuh di dunia perkuliahan gigi tuh nggak semudah itu, Ferguson. Tidak segampang itu. Jadi dokter gigi tuh kuliahnya 2 kali ya, Ya, 2 2 kali. Jadi ada yang kuliahnya pertama sekolah dulu, ilmu baca dulu lah, ilmu bukunya, prakteknya, Kita ada skripsi, penelitian. sama yang terakhir baru yang paling Wow. asisten. Asisten Koas. Jadi tahap koas tuh dia belajar lah mulai dari yang tadinya ilmu yang kita pelajarin, terus kita aplikasikan langsung ke pasien. Kasus nanti di koas dan di sini cobaan hidup lebih lagi. Kenapa? Banyak pasien PHP, sedangkan target kita tuh banyak banget ya, nggak cuma 1-2 biji. Tapi itu nggak semudah itu, bukan maksudnya kita langsung ngerjain pasien terus berarti pasien jadi percobaan, nggak kayak gitu. Jadi kita diwakili juga dengan DPJP ya, Bin, ya. DPJP itu dokter spesialis yang memang dia yang bertanggung jawab penuh. Jadi pasti mahasiswanya juga nggak mungkin kerja asal kan, terus nanti dia juga dibimbing gitu. Jadi bimbingannya juga bukannya meye-meye. Yes, bukan. betul. Kayak kalau misalnya kalian datang terus ditanya sama supervisor mau merawat apa hari ini dan kalian gak bisa jawab, kalian tidak akan dibiarkan untuk merawat pasien kalian. Yang bikin lama. Pokoknya ada sebenarnya 3 komponen sih ya. Jadi koas, dosen, sama pasien. Dan bukan faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Adalah yang pasien yang meninggal, ngulang lagi dari awal. Kalau pasien nggak balik lagi tuh gimana ya dok ya? Ya udahlah, berdoa. Cuma bisa berdoa dan ya udah balik lagi ke tahap nol. Pokoknya kalau kita tuh kerja gitu, kita bener-bener kita kerjain gitu, nggak cuman lihat oke gitu nambal udah dari itu kamu jadi dokter, yang nggak gitu. Jadi kita bener-bener skill gitu, kita kerjain langsung di pasien, kita cari pasien. Kita juga kadang-kadang kalau misalnya nggak bisa, kadang-kadang bayar biar pasien itu mau tuh jadi pasien kita tuh, karena kan koas nggak meyakinkan, tapi kita harus dapat. Nah itu jadi kita butuh usaha yang lebih lagi.
Ditambah lagi sekarang kita tuh udah lebih ke estetik lagi gitu kan. Jadi nggak cuman sekedar mengobati apa yang terjadi, tapi kita mempercantik. Mempercantik ini contohnya kayak bikin gigi kelincit, yaitu di veneer, terus memutihkan gigi. Nah, jadi stop bilang kalau kami itu cuma 32 gigi doang atau gigi doang. Jadi please, bagi kalian, gue ngerti kalau kalian tuh orang awam, tapi please, kalau misalnya ada jurusan yang emang spesifik, itu berarti itu nggak sesimpel yang ada di pikiran kalian, ya. Jadi kalian yang pernah ngomong kayak gitu sama teman kalian, minta maaf sekarang. Okay, so that's all for me. Ini dia sedikit reaction aku, sedikit reaction. Ya dicurhat kan, cuman ya Curhat tuh buat lama. Curhat mah. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. 32 gigi doang, nggak pakai doang sih, 32 gigi plus. terima kasih buat kesempatannya. Nah ini pendapat aku, mungkin setiap orang berbeda-beda. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan di sini benar-benar aku tidak ada berniat menyindir pihak manapun, dan ini pure dari aku pribadi. Ya, semoga kalian sehat selalu ya. See you. Jadi, buat yang wonder kenapa anak FKG belajarnya lama, padahal cuma belajar 32 gigi doang. Ya karena emang ada banyak banget hal yang harus kita pelajari yang berhubungan dengan gigi demi keselamatan pasien, demi keselamatan kamu.